Adik-adik yang baik, kita berjumpa lagi melalui video pembelajaran ini. Semoga Anda semuanya masih tetap semangat untuk belajar. Kita akan membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus itu, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mendalami bahwa hidup beragama merupakan tanggapan manusia atas karya penyelamatan Allah. Dalam kehidupan beragama, yang paling pokok adalah sikap batin. Agama yang jika hanya bersifat lahir saja, sejatinya kosong dan menjadi sebuah formalitas semata. Memang perlu diakui bahwa tidak semua orang yang mengaku beragama memiliki iman yang mendalam. Iman seharusnya diungkapkan dalam kehidupan beragama. Agama menjadi pengungkapan iman. Dalam agama, seseorang dapat mengungkapkan imannya dan dapat mengkomunikasikan imannya itu kepada sesama. Baik sesamanya yang seagama ataupun beda agama. Bahkan kepada sesama yang tidak beragama sekalipun. Berarti orang yang suka mempertentangkan agamanya dengan agama orang lain, berarti orang tersebut tidak beriman. Dalam pelajaran ini secara khusus kita akan membahas tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Apa itu iman? Dan apa hubungan antara iman dan karya keselamatan Allah? Ada sebuah cerita dari Christopher Notes yang diceritakan kembali oleh Romo Joseph lalu dalam buku Percikan Kisah Anak-anak Manusia. Ada seorang penyair dalam puisinya menceritakan tentang seseorang yang tersesat di tengah padang pasir yang sangat luas, yang sepertinya tidak bertepi. Ia sedang dalam perjalanan menuju ke tanah airnya. Dalam kebingungan dan keputusasaan, ia bertemu dengan seorang yang datang menyongsongnya, mendekati dirinya. Tetapi rupanya orang itu buta. Orang buta itu berkata bahwa ia bisa mengantar orang tersesat itu dengan selamat sampai ke tanah airnya. Orang yang tersesat itu bertanya kepada si buta, "Siapa namamu?" Si buta menjawab, "Iman." Lalu orang yang tersesat itu mengulurkan tangannya kepada si buta untuk dibimbing menuju tanah airnya. Adik-adik yang baik, bagaimana mungkin ya orang buta menuntun orang yang tidak buta? Kedengarannya aneh. Tetapi cerita tadi mengandung makna yang sangat dalam. Kebutaan hanyalah secuil cara yang kadang mengelabui sehingga membuat manusia ragu-ragu. Keraguan itu pada gilirannya membuat manusia tidak mencapai tujuannya. Keterbatasan indrawi, menarik sekali dalam cerita tadi, imanlah yang menghantar orang yang tersesat. Kebutaan tidak menghalangi ia dalam perjalanan mencapai tanah airnya. Adik-adik yang baik, apa itu iman? Harus dikatakan bahwa iman itu sesuatu anugerah dari Tuhan, bukan hasil usaha manusia belaka. Kitab suci, Injil Yohanes bab 6 ayat 44, Yesus mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Artinya, orang menjadi beriman karena ditarik oleh Allah. Namun, orang yang ditarik oleh Allah bebas memutuskan menurut atau menolak. Ingat pelajaran di kelas 7 tentang manusia sebagai citra Allah yang dianugerahi kebebasan. Atau dengan kata lain, Allah menawarkan rahmat iman kepada manusia. Terhadap tawaran itu, manusia memilih. Membuka hati untuk menerima tawaran itu, atau sebaliknya, menutup diri terhadap tawaran itu. Dokumen gereja, Konsili Vatikan II, Konstitusi tentang Wahyu Ilahi Dei Verbum menegaskan,
Kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu. Dei Verbum 5. Berarti iman adalah tanggapan terhadap wahyu ilahi. Wahyu ilahi adalah Allah sendiri yang menyapa manusia. Maka satu-satunya tiket untuk mendekati Allah, itulah iman. Iman sangat esensial. Tidak ada iman, tidak mungkin ada kedekatan dengan Allah. Itu logikanya. Adik-adik yang baik, iman itu mempunyai makna. Pertama, bukan sekedar mengetahui atau sekedar percaya saja. Iman berarti melakukan apa yang diketahui dan dipercaya itu. Kedua, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ketiga, meyakini bahwa Allah yang menghendaki keselamatan bagi manusia akan memberikan yang terbaik. Keempat, tidak ragu-ragu, tidak tawar-menawar, bukan memaksakan kehendak sendiri, tetapi berserah kepada kehendak Allah sepenuh-penuhnya. Adik-adik yang baik, orang dapat disebut beriman jika benar-benar menghayati dan mewujud nyatakan imannya dalam kehidupan setiap hari. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, kata Rasul Paulus. Iman harus nampak dalam hidup setiap hari. Orang beriman akan bertingkah laku sesuai dengan kebaikan dan kebenaran yang sudah ditemukannya dalam wahyu ilahi. Maka sekarang perlu kita tinjau kembali cara hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran yang kita akui? Orang beriman akan terus berdoa. Dalam doanya ia meminta agar Bapa mau menarik dirinya mendekati Bapa agar supaya diberikan terang iman. Maka beriman bukan sekedar mampu menghafal doa atau menguasai penjelasan dalam materi pelajaran agama. Beriman merupakan proses pertumbuhan karena naungan rahmat Allah. Beriman tumbuh lewat perbuatan-perbuatan baik yang membahagiakan sesama. Adik-adik yang baik, sebagai kelanjutan refleksi dari pembelajaran ini, Anda diajak untuk membaca teks kitab suci. Surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Sesudah membaca teks tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, rumuskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kedua, bagaimana cara mewujudkan iman dalam kehidupan setiap hari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adik-adik yang baik, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menarik manusia mendekati Engkau. Kiranya kami semua terpilih untuk Engkau tarik menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian adik-adik yang baik, kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya.